menyerahkan agunan tersebut untuk kemudian dijadikan jaminan apabila mengalami kredit macet ataupun memang sudah tidak ada solusi untuk kemudian menyelesaikan kreditnya itu. Namun tahapannya dalam proses pelelangan itu sebenarnya sangat panjang. Kenapa? Karena itu melalui SP1, SP2, SP3, bahkan pengajuan dulu. Artinya tidak mudah teman-teman. Juga perbankan melelang itu kan juga tidak gampang seperti itu. Rata-rata juga tetap harus dikembalikan pada nasabah, barangkali masih mau dijual sendiri. Apalagi dalam hal ini pinjaman kur, sebenarnya pinjaman kur di bawah 100 juta itu tanpa anggunan, artinya pinjaman yang tanpa jaminan. Harusnya seperti itu. Cuma dalam prakteknya ada beberapa perbankan, baik BRI ataupun Mandiri itu kan tetap supaya dari pihak nasabah, dalam hal ini debitur, kalau langsung tanpa jaminan itu kan biar tidak seenaknya, biar juga komitmen dan mempunyai tanggung jawab yang lebih. Barulah untuk pinjaman 100 juta ke atas itu ada jaminannya. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan sharing membahas mengenai solusi kredit macet agar jaminan ataupun anggunan tidak dilelang oleh perbankan. Sebenarnya ini banyak dihadapin oleh masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang mengalami kredit macet yang pinjam di perbankan. Entah pinjamannya itu kredit usaha rakyat, dalam hal ini pinjaman kur atau bahkan pinjaman reguler atau yang bunganya itu yang biasa seperti itu. Yang tak kalah penting sebelum buru-buru untuk kemudian melunasi hutang di posisi kredit macet, sebenarnya teman-teman yang harus disiapkan adalah sebenarnya teman-teman sudah berani meminjam, harusnya teman-teman juga sudah mikir resiko-resiko yang kemudian akan terjadi, termasuk kredit macet ini. Nah, pada saat kredit macet tentunya dari perbankan itu akan melaksanakan sesuai dengan perjanjian awal seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tak kalah penting untuk sebelum tanda tangan, sebelum perjanjian kredit itu kan ada tanda tangan kontrak seperti itu. Nah, di situ kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang dinyatakan dari pihak perbankan, kemudian kita menandatangani. Salah satunya juga termasuk menyerahkan agunan tersebut untuk kemudian dijadikan jaminan apabila mengalami kredit macet ataupun memang sudah tidak ada solusi untuk kemudian menyelesaikan kreditnya itu. Namun tahapannya dalam proses pelelangan itu sebenarnya sangat panjang. Kenapa? Karena itu melalui SP1, SP2, SP3, bahkan pengajuan dulu. Artinya tidak mudah teman-teman. Juga perbankan melelang itu kan juga tidak gampang seperti itu. Rata-rata juga tetap harus dikembalikan pada nasabah, barangkali masih mau dijual sendiri seperti itu. Apalagi dalam hal ini pinjaman kur, sebenarnya pinjaman kur di bawah 100 juta itu tanpa anggunan, artinya pinjaman yang tanpa jaminan. Harusnya seperti itu. Cuma dalam prakteknya ada beberapa perbankan, baik BRI ataupun Mandiri itu kan tetap supaya dari pihak nasabah, dalam hal ini debitur, kalau langsung tanpa jaminan itu kan biar tidak seenaknya, biar juga komitmen dan mempunyai tanggung jawab yang lebih. Kalau ada jaminannya kan serasa punya tanggung jawab yang lebih seperti itu teman. Barulah untuk pinjaman 100 juta ke atas itu ada jaminannya. Nah, kemudian masih ada kategori sebenarnya teman-teman. Kalau pinjaman teman-teman itu tidak diikat dari notaris, maka dipastikan ataupun jaminan tersebut sebenarnya tidak bisa dilelang teman-teman. Kenapa? Karena kan tidak diikat di notaris seperti itu. Nah, kemudian yang tak kalah penting, solusi apa agar jaminan tersebut tidak jadi dilelang pada saat kita mengalami kredit macet? Yang pertama, teman-teman yang harus diukur pada saat kredit macet, apakah kemudian memang usahanya itu sudah benar-benar tidak bisa berkembang lagi atau masih bisa mengusahakan seperti itu, tapi masih nunggu waktu seperti itu. Kalau masih nunggu waktu, katakanlah 6 bulan lagi ada uang ataupun usaha ini bakal lancar atau intinya ada kemungkinan 6 bulan punya uang, ya udah disampaikan aja ke perbankan, dalam hal ini marketing biasanya yang sering nagih ataupun
pihak kolektornya yang sering komunikasi sama teman-teman yang macet itu kan biasanya marketing dan kolektor seperti itu. Disampaikan aja, "Pak, ini usaha saya masih sedang dalam, tidak baik-baik saja, lagi ada masalah, tapi 6 bulan ke depan insya Allah saya ada pandangan uang nih, jadi saya minta, waktunya," seperti itu. Disampaikan aja. Kemudian, yang tak kalah penting teman-teman, komunikasi sama pihak perbankan itu jangan sampai terputus. Kalau mau pinjam dulu teman-teman baik-baik kepada marketing, bahkan ke pihak perbankannya, pada saat macet langsung menghilang itu, biasanya bank ya juga melakukan SOP teman dalam hal ini penagihan ya udah SP1, SP2 kemudian, eee, masuk proses pelelangan seperti itu. Dan yang tak kalah penting selain apa namanya, eee jauh panjang ataupun selain ngomong panjang tentang kredit macet ini yang tak kalah penting, teman-teman harus menyiapkan mentalnya dulu. Teman-teman sudah, berani meminjam, artinya teman-teman sudah tahu risikonya dari awal. Maka yang tak kalah penting, siapkan mental teman-teman itu. Jangan kemudian, kalau menurut saya cara menghadapi kebetulan saya juga pelaku UMKM yang mengalami macet dan sampai sekarang saya masih ada tanggungan di Bank BRI, teman-teman. Ya udah, artinya saya tidak lari, dalam hal ini ya saya mempunyai itikat baik untuk melunasi pinjaman tersebut, namun sekarang masih belum bisa. Intinya punya niat itikat baik dulu. Nah, pandangan saya ataupun menurut saya, kredit macet di perbankan itu, eee, bukan kemudian satu-satunya masalah dalam kehidupan saya atau bahkan dalam kehidupan teman-teman, masih banyak masalah-masalah yang lain yang juga harus dihadapin. Artinya, di kehidupan teman-teman itu jangan kemudian menitik beratkan pada masalah satu aja, artinya ke kredit macet ini saja, kemudian keluarganya, bisa terlantar. Intinya harus seimbang teman-teman, harus juga fokus pada keluarga apapun yang terjadi. Jangan menitik beratkan pada, eee, kredit macet yang kemudian di-pressure oleh perbankan. Ya udah disampaikan aja, triknya seperti itu. Artinya mentalnya teman-teman itu juga harus kuat. Dalam hal ini, teman-teman juga harus persiapkan, jangan lari pada marketing perbankan. Kalau dihubungi dijawab, kalau didatengin apa namanya, ditemuin ya dikasih minuman, kemudian kalau SP1, SP2 bahkan dilelang, ya udah itu resikonya teman-teman. Kalau memang sudah tidak bisa dinegosiasi sama pihak perbankan, ya udah diterima, disegel rumah ya malu sama tetangga katakanlah seperti itu. Ngapain teman-teman? Maksudnya gini, tetangga itu nggak bayarin. Artinya bukan tetangga yang membayar. Artinya kehidupan wis fokus kehidupan Anda aja seperti itu. Yang tak kalah penting, kemudian kalau eh, jaminan tersebut sudah masuk proses lelang, yang kedua menurut saya itu sebenarnya ini tidak terlalu disarankan ya teman-teman. Cuma ini merupakan salah satu solusi adalah dipindahkan pinjamannya ke bank lain. Contohnya misalkan teman-teman pinjam di BRI sebelumnya, kemudian setelah macet dan mau dilelang, mau nggak mau dikomunikasikan ke marketingnya itu pasti ada solusi teman-teman. Artinya mau dibuang ke rekanannya ataupun cuma yang kalau untuk dibuang ke BPR ataupun dipindahkan pinjaman ke BPR itu biasanya bunganya agak mahal teman-teman. Maka teman-teman juga harus siap dengan masalah yang baru. Artinya jangan kemudian yang penting teman-teman harus keluar dari BRI, pindah perbankan, di sisi lain ini ada masalah baru teman-teman. Artinya ini bukan solusi konkret dan ini cuma memindah masalah seperti itu. Yang dulunya masalahnya itu di BRI, kemudian sekarang dipindahkan ke BPR ataupun ke bank lain. Yang syaratnya mau nggak mau bunganya jangan cari yang besar teman-teman. Kadang pada saat panik ya yang penting ada uang seperti itu. Cuma eh, kalau mikir panjang nantinya ini masalah baru teman-teman, masalah yang dihadapi baru bakalannya. Ada nasabah saya dulu saya pernah di perbankan ya pada saat macet kemudian dipindahkan ke perbankan ataupun BPR ya memang keluar dari masalah saya seperti itu ataupun di perbankan waktu saya kerja. Cuma mereka nasabah tersebut ada masalah baru di tempat yang baru. Kenapa? Karena usahanya benar-benar belum stabil seperti itu. Akhirnya yang paling penting adalah
teman-teman tetap fokus pada kerjaannya. Kalau teman-teman lagi membangun usaha baru, kalau teman-teman lagi bekerja mungkin ataupun cari kerjaan atau bahkan masih tetap bertahan di usaha yang lama, tetap fokus pada pendapatan aja. Artinya gimana caranya saya mendapatkan income sebanyak-banyaknya. Jangan kemudian fokus pada kredit macetnya dulu. Kalau teman-teman sudah mendapatkan income yang banyak, otomatis nanti utangnya bisa selesai sendiri seperti itu. Nah, yang banyak stres itu kan kemudian menitik beratkan pada masalah perbankan dalam hal ini kredit macet ini. Akhirnya banyak yang stres, kemudian di komentar sebelumnya ada yang komentar kemudian disegel, pusing intinya seperti itu karena mau dilelang ya. Ya udah, kalau menurut saya ini sharing aja, bisa saja ini tidak apa namanya, kurang bagus di kehidupan teman-teman, tapi kalau saya, yang saya hadapi sekarang, saya punya hutang ke perbankan, saya mau bilang, iya, saya terima seperti itu ya. Cuma saya tetap berusaha, artinya saya fokus pada apa yang kemudian menjadi pendapatan sekarang, seperti itu. Setiap hari ya fokus. Kalau ada peluang baru, silahkan cari, ataupun silahkan kerjakan seperti itu. Jangan kemudian hanya fokus pada kredit macet ini. Kalau hanya fokus pada kredit macet ini, maka teman-teman yang dipikirkan cuma kredit macet, tidak mau bekerja, pusing cari solusi seperti itu. Intinya kalau mau dipindah bank, disesuaikan lagi dengan kemampuan teman-teman. Pada posisi sekarang sudah tidak mampu kemudian dipindahkan bank, berarti itu bukan solusi. Jangan diambil. Artinya ya udah tetap bertahan di bank yang sudah macet tersebut, dikomunikasikan aja ke pihak perbankannya. Kemudian teman-teman tetap berusaha gimana caranya menaikkan income ataupun pendapatannya. Yang tak kalah penting selain bagaimana kemudian mencari solusi untuk bisa melunasi hutangnya, yaitu ya yang terakhir kalau memang sudah ada kesepakatan, kemudian ya memang tidak ada solusi lain dan jaminan tersebut memang harus dilepas seperti itu, ini memang berat sebenarnya teman-teman. Cuma ini solusi konkret yang kemudian, ini tidak, secara pinjaman itu selesai kalau menjual asetnya, cuma ya yang harus teman-teman hadapi ya pasti ada masalah lagi ini, yang harus teman-teman hadapi pada saat menjual asetnya itu ya mungkin itu aset satu-satunya ya mau gak mau ya teman mungkin harus mengontrak ataupun anu. Sekali lagi, dasarnya ya hutang ya tetap dibayar teman-teman. Ada banyak cara ataupun ada banyak teknis dan mungkin, tidak begitu sama kalau saya sampaikan mungkin bagus di kehidupan saya dalam mengatasi kredit, namun pada dipraktekkan ke teman-teman itu rasa-rasanya kok berat ya seperti itu. Apalagi mungkin jaminannya rumah, apalagi rumah peninggalan orang tua itu kan juga berat sebenarnya. Cuma kalau kondisinya teman-teman memang tidak benar-benar tidak mampu, cari pinjaman ke saudara tidak ada, dan pendapatannya memang belum ada, usahanya belum lancar, mau nggak mau aset tersebut memang harus direlakan untuk kemudian dijual sehingga jaminannya kredit macetnya yang ada di perbankan tersebut menjadi selesai. Yang pada akhirnya teman-teman, yang tak kalah penting, ini sekedar diskusi sebelum teman-teman meminjam, ini untuk kedepannya seperti itu, ini jadikan pengalaman sebelum teman-teman meminjam, artinya benar-benar dipikirkan sekali lagi sekarang. Artinya kemampuan membayar hal terburuk itu juga harus dipikirkan sekarang. Jangan kemudian yang penting saya dapat pinjaman, setelah dapat ternyata usahanya tidak jalan, bangkrut, kemudian tidak bisa bayar ke bank. Kan ini juga bencana ataupun masalah seperti itu. Mudah-mudahan video kali ini memberikan, masukan ataupun sharing pada video kali ini bisa meskipun saya tidak ngasih, uang untuk pelunasan seperti itu, artinya kita senasib teman-teman, kita sama-sama pelaku UMKM yang mengalami kredit macet di perbankan dan kita sekarang lagi ikhtiar untuk bagaimana kemudian cari jalan keluar. Yang tak kalah penting ya teman-teman, di posisi terpuruk seperti ini, satu-satunya yang bisa menolong teman-teman yaitu Gusti Allah ataupun, eee, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita di posisi ini teman. Sebab kenapa? Saudara sudah tidak bisa
bantu, kemudian orang lain tidak bisa bantu, perbankan menekan seperti itu, satu-satunya yang bisa ngasih solusi ya yaitu cuma Gusti Allah, teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekali lagi tetap berjuang apapun itu, bertahan di usaha yang lama ataupun, membangun usaha yang baru atau bahkan sudah bekerja atau cari kerjaan yang lain sekarang, tetap berjuang teman-teman, kita senasib, mudah-mudahan kita bisa dikasih jalan sama Gusti Allah untuk melunasi hutang ini. Dan kalau ada komentar ataupun ada masukan, ada yang mau diceritakan mungkin silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.